above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, and trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, above all wealth and treasures of the earth. There's no way. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Sampai katakanmu shalom, haleluya. Di luar boleh hujan Bapak Ibu Saudara, tapi tidak menghalangi sukacita Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini. Yang setuju sama saya sepakat bilang amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tentu mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami. Hingga kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena penyertaan dan kasih Tuhan kami rasakan sampai hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu membawa ucapan syukur kami Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami untuk menyembah Engkau. Menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebaikan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Sebab itu Bapa, mari bekerjalah pagi hari ini. Kami mengundang hadirat-Mu untuk ada dan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat-Mu menjamah kami. Kami dengan iman percaya kami mengatakan tidak ada satupun yang luput dari jamahan Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan pagi hari ini. Sebab itu mari bekerjalah Bapa, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya adalah dalam kuasa-Mu. Sebab itu di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, mari dengan lantang bersama saya katakan amin. Haleluya. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan betapa Tuhan ajaib dan dahsyat bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memujimu, ku selalu pujimu. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari serukan namanya Bapak Ibu, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Engkau pagi ini Tuhan. Yes, katakan ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya. Mari berdiri dan pasang angkat tinggi tanganmu, kita puji Dia, katakan namamu, ku pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini, mari Bapak Ibu, lebih lagi kita memuji Dia. Kau memujimu, ku selalu ku sembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kami puji Engkau, ku mau menyembahmu. Kami datang saat ini Tuhan. Kami sembah Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari lebih tinggi lagi puji Yesus saat ini. Ku mau memujimu, amin. Ku
tinggi Bapak Ibu serukan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu. Mari jamah setiap kami Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan jamahan-Mu bekerja. Bapak Ibu Saudaraku, buka kedua belah tangan-Mu pagi hari ini. Izinkan Tuhan menjamah Kau. Bekerja buat kami Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia. Kami mau lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh mulia, Kau ajaib bagi setiap kami. Berikan tepuk tangan-Mu yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Mau lebih lagi saat ini Tuhan mengagungkan nama-Mu. Sebab tidak ada nama lain dalam hidup kami. Tidak ada nama lain di kolong bumi ini. Hanya nama Yesus. Dan selamanya Yesus. Katakan amin. Haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Mari bersama agungkan Dia. Haleluya. Kau Allah yang, oh Kau besar Tuhan. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar bagi kami. Haleluya. Kau mulia. Oh, nama-Mu kuasa.
Tuhan Denpasar hujan luar biasa. Tapi nggak cuma hujan Bapak Ibu Saudara. Di badai topan dunia hidup ini kita percaya Tuhan bekerja. Tuhan menjadi gunung batu dan pengharapan kita. Setuju, sepakat, bilang yes. Lebih lagi bilang amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sumber kemenangan hidup kami. Yes, mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Mau Betani Denpasar, suruhkan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Angkat suaramu. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Amin. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu, katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Amin. Kau perlindungan dalam hidup kami. Betani Denpasar, katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah berlindung. Sekali lagi, come on. Siang maupun, katakan, Tuhanlah Yesus perlindungan kita. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan. Lambaikan tanganmu, serukan, Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu, ya tempat perlindungan. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Musik memuji Tuhan saat ini. Oh, kami bangga, kami punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Mari Bapak Ibu, lebih lagi semua. Iya, Yesus gunung batu. Ya, angkat tanganmu dong. Iya, tempat berlindung. One more time, Betani. Iya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Dengan imanmu, tempat berlindung yang teguh. Oh. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus, kekuatan kita. Haleluya. Ya. Sebab hanya Yesus pengharapan kita, amin. Yesus gunung batu dan kekuatan dalam hidup kita. Sebab itu kita mau lebih lagi katakan, Dia besar, Dia mulia. Yang siap saat ini angkat tanganmu. Tepuk tangan lebih luar biasa dong buat Tuhan Yesus. Kita mau kompak satu suara Bapak Ibu bersama, katakan, Kau terbesar, come on. Dan amin. Ajaib. Dia ajaib Bapak Ibu. Kau terbesar, sing. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini Bapak Ibu. Yes. Kami sungguh bangga, kami punya Allah yang besar, Allah yang mulia dalam hidup kami. Musik. Angkat suaramu Bapak Ibu, katakan, senang hati aku memuji,
Yesus kita. Dia terbesar, dia termulia. Yang setuju bilang amin. Dia bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi dia ajaib dalam hidup kita. Merasakan ajaibnya Tuhan dalam hidup kita? Yang merasakan lebih lagi, lambaikan tanganmu yang tinggi saat ini. Tepuk tangan bisa lebih luar biasa, lebih keras lagi buat Yesus. Ya. Kami mau nyatakan Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau bekerja dengan hebat bagi kami. Yes, kami itu bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Beta di Denpasar, angkat suaramu kata, tak terbayang kebesaranmu dan tak termanding kekuatanmu Tuhan. Dia apa? Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas yang percaya katamu. Church, lebih semangat lagi. Puji dia saat ini. Come on. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber daya berkuasa. Dia memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Oh, beta di Denpasar angkat suaramu. Tak terbayang dan tak terbanding kekuatanmu. Percaya Bapak Ibu, yang megah bagiku. Segenap jiwa dan kami serahkan rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi yo, lambaikan tanganmu tinggi, serukan dia ajaib. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber yang berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Dia percaya dia hebat saat ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja katakan, come on. Ajaib. Tangannya bisa dua-dua di atas saat ini. Kita punya Allah yang agung yang perkasa. Come on. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Percaya katakan Kita selamanya. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber layak berkuasa. Memerintah. Serukan namanya Bapak Ibu. Raja mulia, come on, Raja mulia. Tepuk tangan buat Yesus. Yes. Sebelum duduk, kalau percaya dia Raja mulia yang bertata atas kita, tepuk tangannya sambil bilang haleluya. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya.
Yang kita rasakan hujan tidak menghalangi sukacita dan kuasa Tuhan bekerja. Setuju, sepakat, bilang amin. Haleluya. Tiba saja kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu dan Ibu Nia akan pimpin kita dalam doa pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kebesaran-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau limpahi kami dengan keberkatan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan setiap tangan yang memberi. Biarlah persembahan ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap mereka ya Tuhan, dari pekerjaan, aktivitas, rumah tangga, juga pendidikan mereka semuanya. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan memberikan dengan kesukaan hati kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, mari siapkan hatimu. Izinkan Tuhan bekerja pagi hari ini lewat pendengaran, lewat hati dan pikiranmu. Biar hati kita siap untuk dibekali, diberkati, ditanami oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pagi hari ini. Kami percaya Kau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami dan mendatangkan kebaikan bagi kami itu. Sebab itu Bapak Ibu, mari angkat pujian ini dan Saudara Tasya akan menyanyikan pujian ini. Jawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yang setuju dengan pujian ini, kasih tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Sebab itu mari Bapak Ibu katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari yang percaya Bapak Ibu angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, saya rindu Bapak Ibu jemaat Betani Denpasar saat ini. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu, angkat suaramu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja dengan imanmu katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
berkata, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan imanmu, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan firman Tuhan, kami duduk diam Tuhan. Hanya Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya biar firman sampaikan jadi berkat. Berkati hamba-Mu yang punya firman Tuhan. Tutup tempat ini dengan darah-Mu Tuhan, muka belakang, samping, kanan, kiri. Kami percaya hanya Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan firman-Mu dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu. Mari jemaat yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Pak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur Pak Saudara buat kesempatan saudara buat saya pribadi ya masih diberikan kesehatan, diberikan kemarin umur yang panjang tambah 1 tahun, dan hari ini sebagai kesempatan untuk melayani Pak Tuhan pada pagi hari ini ya, walaupun cuacanya sedikit mendung dan ada hujan gerimis, tapi saudara tetap datang tempat ini. Itu adalah suatu hal yang luar biasa dan orang-orang yang pilihan Tuhan. Ada amin Pak Saudara? Ya, puji Tuhan. Tidak terasa Saudara, kita sudah melalui tahun 2023 dan 2024, dan ini sudah masuki bulan yang ketiga. Saya rasanya baru kemarin kok sudah Januari, sekarang sudah Maret Pak Saudara. Tapi puji Tuhan, semuanya atas izin anugerah Tuhan, Bapak Saudara semua diberkati Tuhan, semuanya sehat, dan kita bersyukur karena Tuhan baik pada kita semua. Ada amin Pak Saudara? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah firman Tuhan dari bangsa Israel, yaitu dengan perikop judul Penghambat Berkat Tuhan. Ya, kita ambil Pak Saudara di Bilangan 13 ya. Bapak Saudara mungkin bisa baca Saudara di Bilangan 13 dan 14. Ini sungguh luar biasa Saudara, tentang 12 pengintai dan pemberontakan bangsa Israel ya. Mungkin Pak Saudara besok kan nyepi Pak Saudara ya. Jadi mungkin di rumah bisa baca, diulang kembali, sharingan dengan keluarga ya. Sebenarnya momen nyepi itu kalau saya pribadi, kalau dalam setahun ada beberapa kali motong cuti saya mau Pak Saudara. Karena itu benar-benar murni kita istirahat ya. Misalnya istirahat, jadi saya tidak terima telepon, tidak terima apa-apa, itu semua murni saya kita di rumah Pak Saudara, beristirahat total ya. Puji Tuhan. Jadi kita baca Pak Saudara di Bilangan 13 ayat 2, saya akan sampaikan Pak Saudara di sini. Ya, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, seluruh beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Amin. Ya, jadi pada pagi ini saudara kita melihat bahwa bangsa Israel siap menerima berkat Tuhan. Ya, makanya Musa menyuruh
semua untuk memimpin tentara mereka dengan 12 pengintai ya. Jadi orang Israel siap memasuki tanah Kanaan. Tuhan sudah mempersiapkan berikan tanah Kanaan. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa tanah Kanaan ini tanah yang luar biasa, bukan tanah yang mungkin biasa saja. Jadi kan dikatakan bahwa itu tanah yang luar biasa, mungkin banyak anggur dan sebagainya. Ya, tapi apa yang terjadi Pak Saudara? Namun akhirnya orang Israel batal menerima berkat Tuhan. Ya, kok bisa ya? Tuhan sudah sediakan tanah yang luar biasa, tapi Tuhan kok batal, Pak Saudara? Hari ini kita belajar sudah ada kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya sudah ada berkat di depan kita, tapi Tuhan tidak memberikan berkat itu. Ya, kita mau belajar, Saudara. Belajar apa penghambat berkat Tuhan dan bagaimana menyingkirkannya. Ya, tapi kita sebelum bicara tentang buah bangsa Israel, Saudara, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Bapak bisa percaya, amin? Ya, jadi dalam Alkitab yang ada, Saudara, Tuhan ini rindu memberkati kita. Ya. Kadang-kadang penghambat berkatnya itu bukan dari Tuhan, tapi dari diri kita sendiri. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati Pak Saudara. Ya. Apa yang salah dari kehidupan kita? Kita belajar bahasa Israel. Ya. Tuhan rindu memberkati kita dengan luar biasa. Ayat firman Tuhan saya coba Saudara. Cukup banyak Saudara. Mungkin ini hanya sekilas saja yang saya kutip Pak Saudara. Di Yohanes 11:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan, Pak Saudara. Ya, janji Tuhan ini. Ya. Tapi kadang-kadang pernah bilang, wah ini cuma firman Tuhan aja, Pak Saudara. Pak, hanya sebuah yang ditahu. Tapi ini sebuah yang hidup dan diminta, Saudara. Yang kita alami. Tapi kalau kita tidak percaya seperti ini, ngapain dia duduk di sini, Pak Saudara? Tapi ini janjinya Tuhan. Ya. Seperti katakan kemarin Pak Yudgen Sukardi katakan, kita ini mau kaya, tapi kayanya dari siapa? Dari kita yang mau kaya sendiri, atau yang bukan dari Tuhan yang berikan kaya pada kita? Ya. Berikutnya, Saudara. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang hari. Jalan orang benar akan semakin tambah terang, dan tambah terang. Ada amin, Pak Saudara? Ini jelas sudah dikatakan firman Tuhan. Ya. Sebelum saya melakukan sesuatu hal dalam semua firman Tuhan, saya secara pribadi ini selalu melihat bahwa Tuhan itu baik dalam depan saya pribadi. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa dalam minta saya pribadi. Ya. Dan dia, Bapak sudah tahu bahwa dia rela menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit untuk nyelamat kita semuanya. Ini Saudara, next berikutnya. Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jelas dikatakan mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita, mati di kayu salib. Jelas sekali di depan kita, Tuhan rindu memberkati kita. Tapi itu belajar dari yang tadi kita, kok bacanya tidak diberkati Tuhan ya Saudara ya. Kita mau kupas Pak Saudara, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi saya dan Pak Saudara. Saya senang Pak Saudara, karena suka saya memimpin pujian. Kadang kalau saya melihat setiap kebaikan Tuhan, saya mesti nyanyi, Saudara. Dimanapun di jalan, kadang naik motor dan nyanyi untuk Tuhan. Ya, saya kutip sebuah lagu, Saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Amin.
yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ada amin Pak Saudara? Haleluya. Jadi kalau kita ngelihat nyanyi seperti itu rasanya damai. Rancangan Tuhan luar biasa Pak Saudara. Ya. Berkat Tuhan itu tidak segala materi Pak Saudara. Kesehatan, berkat kedamaian. Itu yang ditolong Saudara. Ya. Saya punya pengalaman pribadi Pak Saudara. Ya. Saya dengan istri Pak Saudara. Kami menikah di tahun 2011, tepatnya di bulan ini, bulan Maret, bulan Maret tanggal 6. Ya. Kami menikah. Saya menikah ini sebenarnya agak sedikit terlambat Pak Saudara. Iya. Teman-teman saya ini, satu angkatan saya ini sudah pada ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Saya masih kecil-kecil. Ya. Saya menikah di usia 31. Istri saya mungkin sekitar 26. Ya. Kami menikah dengan kami punya satu hal keluarga kecil ya, tidak hanya berdua, tapi ingin juga ditambahkan sebuah anak. Ya, kami jalani beberapa tahun pertama, kok tidak dapat ya, gitu loh. Kami sudah melayani Tuhan. Ya, waktu itu saya sudah singer maupun WL katanya belum, katanya singer katanya saya. Ya, saya masih singer Pak Saudara. Saya melayani Tuhan, sukacita. Ya, kami akhirnya ikut program. Ya, ikut program dan akhirnya dikasih Pak Saudara. Ya, istri saya hamil dan waktu dicek semuanya ini ada yang kurang baik. Kandungan istri saya lemah. Ya udah bed rest. Kita istirahat, saya enggak kerja. Ya udah kerja semua dihandle dari rumah. Tapi saya ngelihat bahwa Tuhan itu kasihnya enggak sayang sama kita. Usia kandungan 4 minggu atau 6 minggu, istri saya keguguran, pendarahan. Dan kami sedikit kecewa, kok begini ya Tuhan ya. Dan akhirnya kami konsultasi dengan dokter. Ya, jadi sekarang lebih ekstrim lagi. Ya, jadi lebih ekstrim lagi. Jadi dosisnya obat ditinggikan. Ya, jadi dan akhirnya hamil lagi. Wah, dari situ kami sudah senang ya. Saya bilang sama kantor, saya mau cuti saya selama 1 bulan. Atasan saya, pimpinan owner kami, ya sudah wis, istirahat 1 bulan. Dikasih kayak obat peluru itu, dimasukkan terus di kemaluannya. Jadi biar kuat. Tapi kuatnya kuat Pak Saudara. Tapi janinnya tidak berkembang. Saya nasi dengan Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan, apa yang salah dengan saya? Saya sama istri nangis di ruangan operasi. Saya bilang kan disuruh kiret karena biar sehat. Dan akhirnya kami menangis dan berdoa. Ini yang terakhir kali kami mau di tempat ini. Kami mau pindah di tempat sebelah. Sebelah itu tempat untuk salin Mas Saudara. Ya, jadi kami cuma bergumul itu dan akhirnya betul. Ya. Tapi istri saya waktu itu kita ngubah mindset kita. Mindset kita bahwa kita ini sebelum dipercayakan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang salah dalam diri kita? Saya bagus, saya juga ada kelainan tapi juga bagus bisa. Akhirnya saya memutuskan diri saya, wes aku tidak usah melayani singer ya. Saya tak ikut di sekolah minggu. Biarkah saya melayani anak-anak kecil. Dari situ biar Tuhan percayakan anak kecil. Bukan berarti saya Pak Saudara yang belum punya anak, atau anak kecil enggak ya. Ini adalah pengalaman pribadi. Ini mengalami, akhirnya ikut sekolah minggu. Dan Tuhan berikan 1 anak Pak Saudara, yaitu yang kecil Rebeka. Kami bersyukur Pak Saudara. Ya. Sampai yang kedua pun kami hamil tidak tahu kalau istri saya hamil. Karena sibuk kerja dan sebagainya, taunya kami yang punya anak yang kedua. Itulah bahwa Saudara, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Punya rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa. Kadang kita tidak melihat bahwa
Keseakan-akan berkatnya kok jauh ya. Seakan kok dihambat. Tapi Tuhan punya maksud yang baik. Kita melihat yang terbaik di kita, apa yang sadar dan beri kita. Ya. Dan kembali lagi ke firman Tuhan, saudara. Kita mau belajar apa sih penghambat berkatnya bangsa Israel. Ya. Oke, yes, bersandar pada fakta saja. Ya. Kadang-kadang kita hanya bersandar fakta saja. Kalau saya sudah seperti ini ya, kayak gini ya. Ya. Kalau misal katakanlah saya cuma pekerja ya sepertinya aja. Jadi faktanya seperti ini. Tapi kalau kita punya sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan, dan menjadikan kita jadikan kepala dan bukan ekor, apapun saja kita akan pasti berhasil. Nah, firman Tuhan yang disampaikan kita bahwa ada di Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak yang telah kami lihat di sana. Hanya lihat faktanya saja, ini banyak kuat-kuat gitu. Ya, sebelumnya kita baca di ayat yang ke-27 ya. Yang ke-27 Bilangan 13:27. Jadi di 27 dikatakan bahwa mereka melihat tanah yang luar biasa ya. Tanah yang ini mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Tapi dikatakan di bawah di ayat yang ke-28, hanya, slide-nya mungkin lagi. Hanya bangsa yang kuat itu. Jadi mereka hanya lihat faktanya saja, saudara. Kalau saya lihat, ya. Bersandar penuh dengan fakta keadaan saja. Dalam keadaan fakta tidak selalu menjadi patokan yang utama. Ya. Kalau ngomong berkat memang firman Tuhan enak, Pak Saudara ya. Tapi kalau ngomong sesuatu hal tidak diberkati Tuhan itu ya nggak enak. Diberkati Tuhan, amin. Berarti Tuhan, amin. Ya. Tapi pada saat melihat bahwa tidak diberkati Tuhan, bagaimana kita? Ya. Bapak ngomong enak sih Pak, ngomong Pak. Kadang kami ini tidak punya duit Pak untuk makan. Hari ini saya makan, besok makan Pak tidak bisa. Ya. Loh ini banyak loh Pak Saudara. Kemarin saya sharing dengan seorang hamba Tuhan. Dia cerita dengan di gerejanya. Dia bilang begini. Ini omongannya dia loh ya. Saya kalau di gereja lihat orang-orang pakai dandan necis. Wah istinya sepatunya tuh kalau dinggapi lalar kepleset. Saking kilatnya itu ya. Tapi di rumah enggak bisa makan loh Pak. Saya ke sana. Saya bawain beras loh itu sampean. Enggak bisa makan. Ya. Tapi dia lihat bahwa segi positifnya, dia dalam hadirat Tuhan, dia membawa yang terbaik bagi Tuhan. Tapi hari ini dia bisa makan, dia tidak mikir besok apa. Ya. Tapi kita berubah. Hari ini kita ngomong berkat, tapi Tuhan aku tidak diberkati Tuhan itu. Mau gimana? Ya, kita belajar buat saudara. Slide-nya lagi, next. Ya, kita belajar tentang kumbang badak. Atau kumbang badak saudara ya, itu kayak kumbang yang ada di kelapa banyak. Itu sayapnya kecil, tapi badannya besar. Ya. Secara hukum aerodinamika, hukum penerbangan, itu tidak mungkin. Ya. Mungkin kalau Pak Saudara lihat naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya kecil, terus badannya besar, kan tidak akan bisa terbang Pak Saudara. Ya. Tapi dalam hari ini, kumbang badak bisa terbang. Dan dia tidak pernah melihat. Hari ini tidak memikirkan bahwa ada kesulitan atau tidak. Intinya dia tetap terbang dan terbang. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan
selalu ingin Pak Saudara diberkati Tuhan. Saya senang kok Pak Saudara kadang-kadang ngomong berkat. Karena apa ya? Kita melihat bahwa kalau ngomong yang lain-lainnya, Pak Firman tentang firman Tuhan yang minggu lalu tentang apa itu? Pak Firman kemarin minggu lalu apa? Minggu lalu bicara apa? Apa? Minggu lalu bicara apa Pak Firman? Nah, sama untuk menyelamatkan. Ya, minggu lalu banyak hal. Hari ini tak berkat Pak Saudara. Minggu lalu juga tentang mau jadi kaya atau tidak, diberkati Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita tidak hanya bersandar fakta-fakta saja. Kita mau seperti kumbang ini. Dengan sayap kecil, tidak mikir permasalahan, tetap terbang cari makan. Ya. Ada satu lagi yang memang saya suka, Pak Saudara. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ada nggak saudara? Mungkin hari ini yang diberkati Tuhan ya mantuk-mantuk aja, aku diberkati Tuhan. Ya. Orang nyaman itu dan di kita itu kalau punya uang banyak saudara, sungguhan itu. Sungguhan punya uang banyak itu nyaman sekali. Ya. Ya. Apa-apa bisa dituruti, Tapi dalam meraihnya itu, ya. Ini diberkati hari ini ya oke-oke aja ya, mantuk ya. Amin, amin. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan bisa mantuk-mantuk Pak Saudara. Ya. Itu faktanya Pak Saudara. Ya. Berikutnya Saudara. Singkirkan pandangan berkat dengan cara lebih bersandar atau mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau mengandalkan Tuhan saya sudah Pak, saya sudah ke gereja, sudah melayani Tuhan. Ini satu hal kata-kata yang lazim, saudara. Saya percaya semua juga yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Tapi dengan ini apakah kita hanya bisa ada fakta saja? Ya aku sedang mengandalkan Tuhan, aku kalau ya bekerja seperti ini ya seperti ini. Ya. Saya punya satu kesaksian dari keluarga saya pribadi, saudara. Ini dari keluarga saya. Secara faktanya, keluarga ini tidak diselamatkan. Keluarga ini sudah hancur. Dan kalau ketemu dengan saya cuma nangis saja. Suamiku dibawa orang. Suamiku enggak di rumah kalau gitu. Kalau nomus itu cuma gitu aja nangis. Ya. Kami sebagai istilahnya yang dipercaya untuk sharing dan dia ngomong dengan kita, ya saya cuma bilang tetap andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya mau ngomong apa? Tidak saya ngomong apa-apa. Faktanya sudah cerai, suaminya sudah tidak di rumah. Suaminya banyak berbohong. Yang terakhir malah pinjem uang, ya, untuk usaha di Kalimantan. Tapi kenyataannya dibawa lari sama Wiwi Gombelnya. Yang ngangsuri kita malah, Mbak Saudara. Yang ngangsuri kita di bank, ngangsuri kita. Kalau enggak kan repot ini. Gitu loh. Aslinya buat nangis buat ini. Tapi kenyataannya yang ngasurin kita. Ya. Secara mungkin enggak mungkin, faktanya sudah enggak bisa. Dia enggak pernah ngasih jatah istrinya, enggak ngasih anaknya. Kami pernah berdoa itu sampai nengking-nengking Mbak Saudara. Dalam Yesus tengking-tengking kepalanya digini. Ya enggak, tetap kalau orangnya tidak mau ubah hatinya ya enggak akan bisa. Tak tengking kayak apa ya tetap sama aja. Ya. Ya. Akhirnya kami bilang, "Wis kamu ikut kami aja ke Bali."
Yuk kita buka usaha apa, nanti kamu coba usaha-usaha apa, kita coba ini. Ya itu. Tidak mau, saya mau tetap di Salatiga aja, saya mau mengisarkan anak saya dengan sampai dia rela jualan apa dia kerjakan. Ya. Tapi Tuhan tahu setiap tetesan air matanya dan dia mengandalkan Tuhan. Ya, tiba-tiba suaminya pulang dan meminta maaf dengan dia dan bilang dengan saya, bilang aku minta maaf yo karena sudah membuat repot kalian. Ya, saya tanya kenapa? Biarlah yang tahu saya dengan Tuhan. Kita melihat Pak Saudara bahwa fenomena seperti itu katanya faktanya nggak mungkin. Tapi istrinya berdoa dengan sungguh-sungguh sebab dia mengandalkan Tuhan. Dan dia percaya bahwa dia mengandalkan Tuhan. Seperti lagu katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ada amin Pak Saudara? Kalau nyanyi seperti ini rasanya damai, enak sudah, sungguhan Pak Saudara. Ya. Kadang saya sama istri kan, kalau enggak punya uang kadang kita ya cuma bisa ngomong aja. Ya. Apalagi ini sudah mulai anak mulai masuk sekolah lagi, yang anak saya yang kecil masuk playgroup. Saya tanya kemana-mana biayanya mahal. Ya, sumbangannya aja cuma 9 juta, cuma 1 tahun Pak Saudara. Ya. SPP-nya sekitar 900. Ya, ada uang bayar apa itu 300.000, 650 untuk membayar apa namanya susu dan sebagainya. Padahal programnya ini kan susu gratis ya Pak Saudara. Gratis ya. Bayar, ambil 800. Saya bilang kok mahal ya? Ya. Tapi bahwa kita melihat setiap Tuhan ini luar biasa di depan kita. Ya. Jangan sampai hanya kita bersandar hanya dengan fakta saja. Ya. Kita mau Pak Saudara hari ini, apapun pekerjaan Pak Saudara, apapun aktivitas Pak Saudara, pindah sekolah Mas, tetap andalkan Tuhan. Ya, malah sekolah belum dapat kiriman, berdoa sungguh dengan Tuhan. Lihat mujizatnya Tuhan. Oke, next berikutnya saudara. Yang kedua saudara, membesarkan masalah. Bilangan 13:31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, jadi kadang-kadang hanya membesarkan sebuah masalah yang ada. Kalau kita lihat flashback balik ke belakang, bangsa Israel ini tidak hanya sekali aja menemui masalah seperti ini. Ya. Dia beberapa kali menemui masalah. Ya, dikejar Mesir. Habis itu Tuhan kasih gelap, kasih tiang api di padang gurun. Terus peperangan. Dia tidak pernah berperang, yang berperang Tuhan. Ya. Tapi lihat bahwa mereka katakan bahwa mereka pergi sana dan berkata dia tidak dapat majunya karena lebih kuat daripada kita. Jadi membesarkan sebuah masalah yang ada. Ya. Kayak saya. Ya, pengabarkatnya salah dan pengajaran salah. Sampai melumpuhkan. Ya, melumpuhkan mereka. Kita tahu bahwa mereka ini sangat-sangat, kalau saya lihat bangsa yang diberkati Tuhan. Ya.
Sampai hari ini pun mereka diberkati Tuhan. Walaupun bangsa-bangsa semua nyerang ke mereka, tapi mereka ini pasti diberkati Tuhan. Ya. Sedikitnya. Ya. Dan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibal. Saya membesar-besarkan, kanibal ini, bilang gitu. Dan semua orang melihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kabar busuk, kabar bohong, false atau scary report atau rumors. Kalau Inggrisnya ini Pak Saudara. Ya. Jadi mereka ini sangat-sangat ditakutkan sekali. Dan di Bilangan 14 dikatakan bahwa mereka menangis berjamaah. Bisa mungkin ditampilkan Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan pasti menangis pada malam itu. Ya. Berikutnya ayat 2-nya. Bersungguh-sungguhlah semua Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ya. Jadi mereka ini hanya membesarkan masalah yang ada. Tapi secara efek sebalik mereka diberkati Tuhan yang luar biasa. Tidak percaya dengan Tuhan mereka, saudara. Yang tahu menolong depan mereka. Kadang mereka dikatakan bahwa kau mati di padang gurun ini. Saya sampaikan juga pada pagi tadi Pak Saudara. Setiap kita mengucapkan sesuatu hal, berpikirlah dengan 10 kali lipat. Apalagi mengucap dengan kata-kata yang sia-sia. Ya. Saya beberapa kali Pak Saudara, yang dulu-dulu itu anak saya sekolah ini kan kadang kan ekspektasi kita ini tinggi ya. Misal mamahnya satset, bapaknya gercep gitu ya. Anaknya itu kalau tes dapatnya nilainya tuh 4, kursi terbalik, tahu Pak Saudara kursi terbalik ya. Dapat 4 itu loh. Ada saya ngomong, goblok itu loh. Pas di lesin kemana-mana aja gitu. Tapi dia bilang, "Aja ngomong ngono lho, Pak," bilang gitu. Dan kan jengkel, udah di lesin kumon, lesin ini gitu. Apalagi bahasa Bali Pak Saudara. Aduh, ampun, wes bilang itu. Ampun kalau bahasa Bali Pak Saudara. Iya, saya dadang bilang kan saya ngajari ngitung-ngitung benih ayo. Karena juga saya nggak bisa Pak Saudara bahasa Bali. Saya juga bingung. Tapi sekarang jutuan saya panggilan guru les bahasa Bali. Terus diajar guru les bahasa Bali. Saya suruh kalau tes itu TMT apa terus yang semester itu bilang besok bahasa Bali Pak Anu. Gimana Pak? Belum tanya gitu. Aku ya bingung. Saya ajari mah ndak bisa. Ndak bisa. Yo padha ae wis tengah-tengok. Besok ngitung benih ayo lah gitu ya. Iya. Tapi gurunya nyadari kok kalau ndak bisa. Iya. Tapi inilah mulut madiramu. Dan saya juga ya asalkan mati aku nu. Ya mati sungguhan Pak Saudara. Ya. Katakan sesuatu hal yang baik Pak Saudara. Ya. Kadang-kadang kita nih ya mengetahui sesuatu hal hanya membesar-besarkan satu masalah yang ada. Ya. Sedikitnya. Ya, itu. Singkirkan penggal berkat dengan cara mengarahkan mata iman berfokus kepada Kristus. Ya. Saya sampaikan sesuatu hal memang yang kehidupan nyata. Saya tidak ngomong banyak lenjang lebar Pak Saudara tentang hal kalau mau Alkitabiah, saya bukan seorang teologi ya. Saya sampaikan hanya berfokus pada Kristus saja. Ya, jadi kita punya sesuatu hal yang punya iman, percaya ya. Punya suatu hal hari ini jauh lebih baik dari masa yang akan datang ya. Saya juga selalu berdoa untuk anak-anak saya pribadi. Kalau selalu bilang fokus dengan iman percaya kita, anak kita juga diberkati Tuhan. Ya, kita bacanya ya, Ibrani 12:2a. Marilah kita melakukan. Ini dengan pertandingan iman, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Jadi jelas Pak Saudara, kalau kita punya iman yang luar biasa, punya sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya punya satu cerita, saya sempat sharing Pak Saudara. Kesaksian ini ya menurut saya rotok nggak jengkel ya, rotok lucu gitu ya. Jadi tentang teman kami ini cerita tentang ada yang mau bikin keripik pisang. Ya. Mungkin kalau saya lihat bahwa orang ini tidak punya suatu hal yang menurut saya tidak satu konsisten yang ada.
Hati hanya melihat satu masalah yang kecil aja. Jadi dia cerita, dia mau bikin keripik pisang. Nah, bikin keripik pisang tuh dia tunjuk ini loh Pak, tempatnya sudah saya bikin. Ini tempat untuk pemotongan pisangnya. Dia bikin, ini tempat untuk jemur pisangnya. Setelah dijemur kering, ini tempat penggorengannya. Ya, nanti kalau musim hujan seperti ini Pak, musim hujan, ada satu tungkunya Pak untuk manasin pisangnya. Biar pisangnya bisa kita goreng, nanti tidak menghambat produksinya. Wah, bagus ini, idenya cemerlang. Saya cerita terus. Habis cerita ditanya, lah ini kapan mulainya Pak? Nah itu Pak. Nah gimana? Nah itu mulainya. Lu gimana saya? Kan sudah semua tersedia. Tempat penggorengannya ada, jemurnya ada semua sudah ada. Ada semuanya. Nah itu Pak. Masalahnya apa? Saya berpikir masalahnya, saya juga tanya. Masalahmu kira-kira apa bro? Tanya gitu. Masalah mungkin marketnya susah. Karena jualnya mungkin harus kesini ini gitu. Enggak, itu. Apa masalah apa? Masalahnya di pisangnya katanya. Nyari bahan bakunya susah. Ya Tuhan, Allah gitu. Loh, kalau sudah punya plan dan sebagainya, sudah dibentuk-bentuk seperti ini, mestinya iya bahan bakunya enggak ada. Orang mulai sesuatu hal pasti yang susah pasti di sisi marketnya. Enggak mungkin enggak. Ya, kadang jual apa enggak laku kan balik gitu. Marketnya gimana ya? Ini enggak di pisangnya. Tapi dia hanya berfokus pada masalah dari pisang tok ae. Enggak melaku gitu loh. Gitu loh. Hanya membesar-besarkan sebuah masalah yang menurut dia ini masalah besar bagi dia. Sebenarnya kalau pisang beli, kalau goreng di sini gampang ya, tinggal nyari di Bulu Indah itu kan, ujung itu kan kargo ada jual pisang banyak. Ya, tinggal marketnya banyak enggak gitu. Kadang-kadang kita melihat bahwa sebuah hanya setitik kecil masalah kita, tapi kita membesar-besarkan masalah yang ada. Kita tak pernah melihat bahwa segala yang ada itu Tuhan punya rencana indah dalam kita. Kita hanya sekedar menyerah saja. Tidak mau punya satu hal yang, kita harus punya greget seperti ini. Ya. Ya. Ada lagu yang sering saya juga suka, Pak Saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan sosor bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau saya melihat lagi ini luar biasa. Kita arti sekali bahwa ya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jangan setiap masalah hanya pada faktanya saja dan membesar-besarkan masalah. Nanti misal katalah di gereja ini ada gesekan dikit, dibesar-besar no. Wes, mumpet kan Pak Saudara, ngurus gitu Pak Saudara. Tidak sanggup yang gitu-gitu Pak Saudara. Wes, tetap maju layani Tuhan. Biar yang terbaik untuk Tuhan. Gesekan titik nesu, repot ya. Gitu Pak Saudara. Ya. Tidak hanya di sini, banyak di sana banyak Pak Saudara. Ya. Tapi kita kau melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dari sini itu berlomba-lomba dalam pertandingan iman. Aku semakin melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya. Ya. Jangan lihat bahwa kalau lain ditolong saya juga enggak, jangan lihat sini. Nah ditolong silahkan ditolong. Tapi kita kembali diri kita sendiri. Karena pengambat berkat itu bukan dari Tuhan tidak memberikan berkat,
dari kita sendiri yang tilum benar di hadapan Tuhan. Ya. Seperti bangsa Israel, sebenarnya sudah ngelihat tanahnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi dari sini Pak Saudara, kita belajar di ayat yang sebelum-sebelumnya di Bilangan 14, mereka harus memasuki padang gurun selama 40 tahun. Kalau saya lihat ngeri, wow. Dan mereka mayat-mayat, bangkai-bangkainya bertebaran di padang gurun. Ya untungnya zaman kita sekarang ini sudah dimerdekakan Tuhan, sudah dimenangkan Tuhan karena Tuhan mati dan sudah kita. Ya. Yang terakhir Pak Saudara, ya, oke. Ya, pikiran sangat negatif. Ya ini semuanya pasti tahu. Ya, pikiran negatif. Ya. Kita baca Saudara. Bilangan 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Kalau baca ayat ini Pak Saudara, kita balik. Apakah juga orang-orang enak ini melihat bahwa kita juga seperti belalang? Kan juga belum tentu Pak Saudara. Ya. Tapi kita sedang mengasihkan sebuah masalah selalu dengan negatif dan negatif. Pengambilan adalah pikiran yang sangat negatif. Saya sebab merenungkan Mbak Saudara sebuah memang kita tidak perlu berpikir negatif ya. Tapi dalam kehidupan sehari memang kadang-kadang ada bernegatif. Tapi negatifnya itu dalam sebuah firman Tuhan, waspadalah dan berjagalah. Misal katakanlah saya mau join dengan orang, saya boleh dong berpikir negatif. Mungkin bisa saja orang itu membawa uang saya. Ya. Tapi ada namanya analisa kritis. Yang perlu analisa, apakah yang kita kerjakan sudah benar atau belum. Perlu waspada itu wajar, Saudara. Berdoa apa? Gitu. Ya. Saya sama istri sering diskusi ya. Kalau saya kan diskusinya tentang sekarang kan dikasih job baru tentang perkebunan. Ya, jadi kantor kami beli beberapa hektar di Banyuwangi dan sudah mulai perkebunan, sudah tumbuh itu tumbuhan durian, apokat sama kelengkeng. Ya mungkin yang hari ini sudah bisa membeli ya sudah ada yang merasakan ya. Tapi hari ini ada sedikit kendala karena faktor cuaca X itu hujan. Jadi waktu pertama kali saya bilang, dine sama atasannya, kowe nang gak iso, bahasa Jawa ya. Kalau kamu ndak bisa menumbuhkan buah duriannya ini, sing tak ganti bukan pohon duriannya, sing tak ganti kamu bilang gitu. Saya bilang, loh aku ini ndak ngerti itu. Tapi dia belajar ya saudara, ke sana ya, tumpang dangan dalkan Tuhan, ya durian itu, ya durian itu kan tetap dipupuk, dikasih pupuk, dikasih air dan sebagainya. Berbuah, keluar bunga, tapi ada saat kena angin dikit, kena hujan dikit, rontok. Ya. Nanti habis itu buahnya enggak bagus. Kita bingung, terus gimana ya bilang gitu ya. Akhirnya kita memang perlu analisa kritis dalam mengenai sesuatu hal. Mungkin saya sering diskusi sama Mas Roni, kalau dia mau buka warung itu mesti cari tanya, analisa kritisnya gimana? Oh tempatnya di sana nih, yang bagus, yang ramai. Tapi belum tentu ramai pun juga ada yang beli, kemarin juga di Buana Raya akhirnya Mas Roni juga tutup gitu. Perlu analisa kritis yang tepat. Mungkin satu, tempatnya harus yang bagus. Mungkin parkirnya bagus, ininya bagus, ini bagus. Jadi ini saya, dunia harus bagaimana nih? Oh dikasih pupuk seperti ini. Oh kalau pupuknya, kalau batangnya sekian, pupuknya kandungannya sekian. Kalau batangnya gedean, segini sekian. Oh nanti kalau berbuah, cabangnya banyak. Karena orang lihat, oh buah kembangnya banyak ya, tumbuh ya, itu salah sebenarnya, dipotongi Mbak Saudara, nanti sisain dari 10, yang diambil cuma 5, yang lain biar maksimal, kadang 5 aja, itu juga masih ada bungkek-bungkek, gitu loh, masih banyak belajar itu. Jadi kita menemukan solusinya yang terbaik bagaimana. Kalau musim seperti ini, ya air kan banyak debit airnya, ada namanya zat gula, kasih gula Mbak Saudara, langsung.
Gitu loh. Ditanam kasih gula biar manis. Gitu loh. Itu banyak hal yang disidiki, enggak semacam ya hanya ini masalah gini, besar-besar wis kene ngene, wis tebang kabeh selesai, enggak usah nanam-nanaman. Wis kita pulang aja enggak usah. Enggak. Tapi kita cari solusinya. Ya. Dan obatnya ada yang beli dari Malaysia, dari luar, diimer ke sini kasih gulanya biar tumbuh. Jadi yang nyetel buahnya itu bukan alam. Yang nyetel itu kita. Beda sama durian yang maaf ya, durian yang dijual itu kan memang ada musimannya. Oh ini mah musim durian ya. Di setel kok ngopo tetap musim durian ya, tetap musim durian ini. Kalau ini burang durian memang ya sifatnya durian yang kayak montong, kayak musangking gitu jenis itu. Kita nyetel, jadi setiap kali ini berbuah terus. Oh ini memang waktunya istirahat, dasar dibuahin. Ya kita datarin aja. Oh ini udah mulai dibuahin, oh dipupuknya digenjot dan sebagainya. Kalau saya kembali Pak Saudara, ya mungkin saudara kalau mau piknik ke sana ke Banyuwangi sama saya, senengnya bukan main. Saya lihat pelanggannya gede-gede, buah duriannya besar-besar Pak Saudara. Ya. Ini namanya sebuah analisa kritis yang ada. Ya, kita perlu waspada. Bukan berarti terus kita ini harus berpikir enggak, tapi waspada dan berdoalah. Seperti Bapak kami yang dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami yang telah seperti kami juga mengampuni orang dosa kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepas karena kami daripada yang jahat. Ya, dari yang jahat. Ya, flashback balik ke bangsa Indonesia. Ya, saya coba kemarin searching itu. Bahasa Indonesia itu kan sudah merdeka 17 Agustus 45. Ya, sebenarnya kalau sudah merdeka itu kan enak ya Pak Saudara. Oh merdeka kita bebas. Tapi enggak. Tapi musuh tetap masih datang di tempat kita. Belanda masih nyerang kita. Contohnya Pak Saudara satu, Bandung Lautan Api. Ya. Sekutu masih datang nyerang Bandung. Dan ini lagu Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Mereka membakar sendiri. Yang terdekat sini aja Pak sudah ada. Perang Puputan Margarana, Gusti Ngulah Rai, kolonial Rai. Ya. Kita sudah dimerdekakan, tapi masih diserang Pak Saudara. 10 November, Bung Tomo, Surabaya. Ya. Makanya itu Pak Saudara, kita perlu namanya waspada dan berjagalah. Dan Pak, terlalu berpikir sebuah hal yang jangan negatif terus. Ion-ionnya ini juga perlu positif yang ada. Ya. Slide-nya. Singkirkan penghambat berkat dengan cara mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Ya. Ini ayat yang saya suka Pak Saudara. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus punya suatu hal yang suatu yang luar biasa dalam depan kita. Saya ada penutup kesaksian saya pribadi Pak Saudara. Ya, ini bukan satu hal saya yang mau pamer apa enggak. Tapi ini sebuah perjalanan hidup dalam pekerjaan saya. Dan ini sesuatu hal yang Tuhan uji. Ya. Saya kadang-kadang juga bingung kok uji-ujinya kok juga berat gitu ya. Tapi inilah yang Tuhan uji dalam kehidupan saya. Ya. Saya tahun 2023 seperti di awal tahun seperti ini, saya ada tender project, kami menang. Perusahaan kami menang. Setelah menang, kami diajak ketemu untuk kick off meeting. Kita mau bikin SPK. Udah, kami deal kita. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dibatalkan. Karena harga kami ini ada sesuatu hal yang menurut dia masih ada bisa ditekan lagi. Kami turuti, oke wes, coba direview lagi. Tapi nama kelihatannya ada sesuatu orang yang ingin menjatuhkan kami. Dan akhirnya kami dibatalkan. Saya bilang, saya coba berpikir positif aja, ya sudah. Mungkin ownernya ini nggak punya uang. Kalau saat kami bekerja, mungkin kami tidak dibayar. Kami sempat berpikir itu, ya wis batal. Di pertengahan tahun 2023, saya go lagi Pak Saudara.
Dan saya waktu lihat bahwa sudah kick off meeting lagi. Sudah bikin SPK lagi. Cuma gara-gara bank garansi. Mereka bulut, akhirnya kami dibatalkan lagi. Terus saya berpikir, Tuhan, ini ojo gojekan sama saya loh Tuhan. Saya bilang gitu aja. Jangan main-main sama saya Tuhan. Di belakang saya ini karyawannya banyak loh Pak Saudara. Butuh kerjaan. Masa ya mau diputus kontrak, diputuskan. Banyak Pak Saudara. Saya cuma menangis, Tuhan tolong Tuhan. Tapi tetap saya berpikir positif yang ada dalam diri kita. Ya. Tapi janjinya Tuhan, ya dan hari. Bertambah terang dan terang. Kami di bulan Oktober, kami ada tender. November sampai Desember. Last minute Pak Saudara. Di tanggal 27 Desember, saya menang proyek tender yang besar. Mungkin tahun ini yang terbesar di Bali, ada di Jimbaran. Dan kontraknya fantastis, sekitar 80 miliar. Saya bilang, saya cuma nangis Pak Saudara. Saya apa-apa saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya berpikir positif bahwa ini Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Dan sebelum saya melakukan seperti ini, bahwa saya diuji. Kalau saya bersungguh dengan Tuhan, wes gak usah ngelayani, wes percuma, wes Tuhan. Aku di sini bengak-bengok ngobrol firman, WL, gembala FA dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah lihat saya. Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana yang baik dari hidup kita. Saya cuma bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan karena nominal angka besarnya gede, Pak Saudara. Enggak. Tapi last minute di akhir tahun, Tuhan jawab doa kita. Tuhan jawab karyawan semua datang ke sana semuanya, 2 tim. Dan pastinya tahun ini saya naik gaji besar, Saudara. Ya, intinya itu. Ya. Saya bilang bahwa, ya luar biasa, dia bilang gitu. Enggak ada kayak ini. Ya. Saya cuma lihat bahwa Tuhan luar biasa. Ya. Saya berpikir tidak hanya secara material kau diberkati. Tapi lihat bahwa di belakang kami diberkati Tuhan. Jadi orang kalau lihat sekarang di gereja selalu bilang, Shalom Pak Pendeta, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau setiap acara-acara apa, tolong bantu doakan Pak. Kemarin di Canggu, tolong bantu doakan Pak, bilang gitu. Ulang tahun itu. Gitu. Saya lihat bahwa kita anak-anak terang, beda dengan yang lainnya, beda dengan kegelapan. Gitu. Ini yang saya sadar bahwa dalam ketenangan yang ada, kita selalu berpikir positif yang ada. Boleh tadi Pak Saudara, berdekati boleh. Tapi dengan waspada dan berdoalah. Ya, penutup khotbah kita malam hari ini, slide-nya. Singkirkan penghambat berkat dalam diri kita dan nikmati kemurahannya Tuhan. Ada amin Pak Saudara. Ya, sekian firman Tuhan pada pagi jelang siang hari ini. Ya, saya bersyukur bisa yang terbaik melalui pelayanan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan jadi berkat, ya. Jadi suatu hal motivasi dari saudara, ya. Bukan karena oh ya Pak Dian diberkati karena gini-gini enggak. Tapi kita semua punya porsi yang sama, punya sesuatu hal yang sama dalam hidup kita. Ya. Bukan berarti kau diberkati aku juga harus diberkati, enggak. Itu namanya iri. Tapi kalau kita benar-benar menyadari dengan Tuhan dan nyelesai dengan Tuhan, yang penting suami istri sepakat. Ya, itu yang kuncinya Saudara, sepakat. Ya. Kalau bertengkar, enggak apa-apa, bertengkar itu wajar Saudara. Tapi cukup sampai sore aja, sampai malam. Jangan dibawa tidur sampai besok enggak. Jangan sampai. Kalau enggak percaya tanya sama Melani, dipikir saya cuma ngomong doang. Saya enggak bisa lama-lama sama istri marah-marah itu. Karena lihat bahwa saya tahu takut kecurian kemuliaan Tuhan. Wong kita sudah pelaku firman tahu kok semua jelas kok. Tinggal aplikasinya seperti ada di depan kita. Ya. Saya percaya Pak Saudara semua hari ini ada berkat yang luar biasa. Ya. Kita jadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sajak tobat berdiri Pak Saudara, kita ibadah pada pagi ini. Kita angkat satu pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, amin Tuhan.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Takkan menyerah Tuhan, takkan menyerah pada apapun Tuhan, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita merenungkan firman Tuhan pada siang jelang hari, pagi jelang hari ini, Pak Saudara. Kita mau melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kita. Kita mau membuang segala penghambat berkat kita. Kita baca di bahasa Israel. Dia hanya bersandar pada fakta saja dan membesar-besarkan setiap permasalahan yang ada, dan lalu berpikir negatif dalam setiap melakukan perkara yang ada. Pada siang hari ini kita mau ubah mindset itu. Kita mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita punya iman percaya dan mengapokus mata kita dengan Tuhan dan mengandalkan setiap kehidupan dengan Tuhan. Kita percaya Pak Saudara, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia yang sanggup memulihkan setiap Saudara. Mungkin hari ini Saudara mengatakan bahwa saya letih lesu Tuhan, saya enggak mampu Tuhan. Mungkin ada yang sakit, saya lu sakit belum sembuh-sembuh Tuhan. Tapi kita melihat, kita menginterpretasi diri kita. Apa diri kita ada yang salah dengan Tuhan? Biarlah setiap hal yang ada dalam depan kita mengandalkan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Iralama syikirala palapa. Iralama syikirala palapa. Iralama syikirala palapa. Iralama palapa. Berkati Tuhan secepat. Masyarakat Saudara dengan Tuhan. Iralah masyikira papa. Iralah masyikira papa. Iralah la la la.
Oh, haleluya. Haleluya. Kira la 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 masih kira la bo. Bersyukur Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kira la 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 masih kira la 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 la. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak. Mari serahkan dosa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dia yang sanggup memulihkan kehidupan Bapak Saudara, yang Dia sanggup menyempurnakan kehidupan Bapak Saudara pada pagi hari ini. Kiralah masyikiralah Bapak, kiralah masyikitikalah Bapak, kiralah Bapak. Haleluya. Kamu berbicara Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Kami percaya Bertus firman-Mu meteraikan dalam depan kami semuanya. Kami mau belajar pada siang hari ini Tuhan tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kami Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Sanggupkan kami, mampukan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu yang depan kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan buat saudara dan semua memberkati. Firman Tuhan luar biasa. Semua diberkati pagi hari ini. Amin. Saya percaya bukan cuma diberkati, tapi kita keluar, kita berubah. Kita diubahkan, bahkan belalang pengerip yang ada dalam hidup kita dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari siapkan persembahanmu Bapak Ibu Saudara, dan Saudara Tasya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari Minggu ini ya Bapa. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, PDP Dian Arif. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan berkati anak-anak serta pekerjaannya Tuhan Yesus. Kiranya keluarga ini dapat melayani Engkau dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dan berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayanannya Bapak PDP Dian Arif. Luar biasa Pak. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Haleluya. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkanlah.
slide ada pengumuman untuk retreatnya Youth and Teens Gereja Betani Indonesia dan Pasar. Ini saya pegang pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman tambahannya adalah acaranya akan diselenggarakan di bulan Juni. Tanggalnya masih dirapatkan, tapi pasti di bulan Juni ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja dan pemuda, dimohon bisa bergabung dan mengikuti acara ini. Remaja tuh berarti usia berapa? 12 tahun ya? 11-12 tahun itu sudah remaja ya. Terus untuk keberlangsungan acara Youth and Teens Betani dan Pasar mengadakan usaha dana berupa merchandise. Ada kaos, tumbler, botol itu ya, botol minum itu, handbag dan tote bag. Semuanya pre-order. Jadi yang pesan dan sudah membayar baru nanti akan dibuatkan dan diberikan setelah jadi, begitu ya, pre-order. Di sana ada contoh bajunya, Bapak Ibu bisa lihat di depan itu sudah di apa namanya? Di display, ya, di display di depan itu untuk bajunya. Tumblernya juga saya lihat tadi ada digantung di sana. Tote bag juga ada ya. Semuanya udah di depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati, ikut berpartisipasi bisa dengan membeli barang-barang yang sudah ada disediakan. Harganya tidak mahal, terjangkau, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setuju bilang amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya undang sama-sama makin berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya tidak ada lagi penghalang berkat dalam hidup kita, tapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjaga hidup kita. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik, paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Katakan, untuk menolongku, kau punya jalan keajaibanmu. Kau katakan perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Angkat tanganmu, serukan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau yes, keajaibanmu dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja dengan imanmu katakan, kau selalu punya cara. Punya cara keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala Perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu dan berkata, dan ku tenang di dalam caramu. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat serangan ibadah pada siang hari ini. Kami percaya berkat terus melimpah dalam setiap depan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Dengan segala pekerjaannya Kau memberkati. Ada yang sakit Tuhan Kau sudah sembuhkan. Kami percaya Tuhan berkat terus melimpah di depan mereka. Kami percaya selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat, seminggu yang penuh mujizat Tuhan. Biarlah mereka melakukan aktivitas bersama dengan Engkau, berkat damai sejahtera, sukacita menyertai dan depan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Coba berkati para pelan-pelan yang melayani Engkau pada siang hari ini. Berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka, memberkati studi mereka, sekolah mereka, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur buat ibadah pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di depan kami dan Engkau memulihkan setiap depan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, para pemimpin gereja kami, berkati Bapak Fudi Riva,
dan Ibu Meli Rifa, juga koordinator tempat ini Bapak Yosi Rifa dan Ibu Ella Rifa. Berkati mereka semuanya dalam menggembalakan di tempat ini, pada kehidupannya untuk melayani lebih lagi. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa. Kami percaya akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Bangku-bangku yang kosong Engkau penuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa tempat ini. Kami rindu sekali Tuhan, Engkau memberikan tempat yang terbaik, tempat yang permanen, dan kami dapat beribadah dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya kami bisa menerima dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat ibadah pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, para pemimpin negeri ini, berkati Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin, berkati dan bisa jabatan yang ada saat ini Kau berkati, dan masa tugas yang ada dengan para menteri-menterinya, juga anggota DPR Kau memberkati. Dan sebentar kami akan mendapat pemimpin yang baru. Tanggal 20 Maret ini akan diumumkan pemimpinnya. Kami percaya dalam kondisi keamanan negara ini menjadi keamanan yang damai, tidak ada kerusuhan Tuhan. Kami percaya itu siapa pemimpin yang memimpin negeri ini, Engkau berikan yang terbaik, karena mereka adalah anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kota Pulau Dewata, Pulau Bali ini, khususnya kota Denpasar. Kami katakan Shalom kota Denpasar, bisa penuh kemuliaan bagi Engkau, kota yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan damai sejahtera. Dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi berserah ibadah pada siang hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, kiranya Kau memberkati kami. Saya mengajak Pastor mengangkat tangan tinggi-tinggi memberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Mari pulang dengan nama berkat dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bersama amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. You're the only one who's righteous. Put my life inside your hands, I know that be the right risk. Can't believe I spent so many years trying to fight this. I was in the dark, but now I'm living where the light is. B-I-B-L-E when I cite this. That's the only weapon I need when I'm in a crisis. Feel His presence flowing through my body as I write this. He said test the fruit and that'll show you where the life is. And I know I don't deserve a moment from you, but still you let me through. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
is all I see, yeah. Who can save me from the shadows of my shame, yeah. What can heal me from my heartbreak and my pain, yeah. Nothing but the blood of Jesus. In his name I trust, I'm a believer.